Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang pegawai Bank Papua di Ilaga, Kabupaten Puncak tewas ditembak orang tak dikenal. Tak terima, badannya gatal saat mencoba baju baru di Pasar Wagete, Kabupaten Deyai. Sekelompok warga mengamuk dan membakar puluhan kios. 5 tentara pelaku mutilasi warga Nduga mulai disidangkan di Pengadilan Militer Jayapura. Orang tak dikenal menembak mati seorang warga sipil yang berprofesi sebagai pegawai Bank Papua. Korban bernama Darius Julius Yumame. Tubuhnya tergeletak di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa kemarin. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun saat tiba korban sudah meninggal dunia. Kami pada prinsipnya kami di rumah sakit siap untuk menerima dalam rangka pemusyawaratan jenazah tersebut. Dalam rangka tindakan penyidikan oleh pihak kepolisian, kami menyesuaikan permintaan dari kepolisian untuk melakukan tindakan visum. Dan saat ini kami sudah terima permintaan visum dan kami tim medis akan melakukan tindakan visum sesuai dengan perintah petunjuk dari penyidik polisi. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pelaku diduga menggunakan senjata api laras pendek karena terlihat dari bekas luka pada tubuh korban. Di mana almarhum selesai sarapan pagi beli nasi kuning di Pasar Sinak, terus kemudian dia singgah, gak lama kemudian dia terjatuh. Diketahui korban ditembak ya, pada bagian kepala belakang. Terus kemudian warga masyarakat yang ada di sekitar TKP melaporkan ke Polres, kemudian terkait dengan kekerasan yang dialami oleh almarhum Darius Julius Yumame, kita rekan-rekan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens yang ada di sana masih melakukan pengejaran sembari beberapa rekan lainnya olah TKP untuk mengungkap kekerasan yang ada di Sinak, Kabupaten Puncak. Setelah disemayamkan, jenazah Darius dievakuasi ke Timika menggunakan pesawat. Pelaku penembakan diduga merupakan anggota KKB wilayah Sinak. Sekarang jenazah sudah sampai sini, jadi jenazah sudah saya diamankan di puskesmas Sinak, namun sudah meninggal dunia. Jenazahnya dievakuasi ke Timika dan menunggu keputusan dari keluarga karena almarhum ini berasal dari India. Pelaku kita masih dalam pencarian ya, dan berhasil. Tapi ada indikasi dari indikasi KKB. Kalau kasat mata diragukan, dalam dekat sekali. Polisi dan tentara saat ini tengah mengejar pelaku. Warga dihimbau tetap tenang dan menjaga situasi tetap aman serta beraktivitas seperti biasa. Aparat keamanan terus berpatroli untuk mengantisipasi tindakan kekerasan yang dilakukan KKB. Dari Jayapura dan Timika, Arthur dan Igo melaporkan. Lima 50 bangunan kios milik pedagang di Pasar Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai, Selasa kemarin dibakar sekelompok orang. Pembakaran kios berawal saat terjadi keributan antara pembeli dan penjual baju di Pasar Sinak. Pembeli tersebut kesal karena badannya gatal-gatal usai mencoba baju di tempat itu hingga terjadilah adu mulut. Selain membakar kios, 4 warga juga terluka karena sempat terlibat bentrok dengan pembakar. TNI Polri bersama pemerintah daerah saat ini sudah menempatkan petugas di lokasi kejadian agar keributan tidak berkembang dan meluas. Aparat meminta masyarakat tidak terprovokasi dan menyerahkan masalah ini kepada pihak berwajib. Pada saat keributan itulah tiba-tiba datang sekelompok langsung melakukan pembakaran terhadap kios korban.
kios ini kan selain jual pakaian juga kios dari papan kayu yang mudah terbakar, sehingga kios-kios di sekitar TKP pertama ini langsung membakar isi dalam kios, kemudian merembet beberapa kios lainnya, sehingga akibat dari pembakaran kios itu yang mengakibatkan 50 kios lainnya terbakar, 9 unit motor hangus, kemudian ada 2 warga masyarakat luka-luka, salah satunya dari anggota masyarakat sipil dan 1 anggota TNI yang mengalami luka. Saat ini kedua korban sudah dievakuasi untuk pengobatan di rumah sakit DKI. Saat ini situasi Kamtipmas di Kabupaten Deiyai relatif aman. Ratusan personel TNI Polri masih berjaga di sejumlah titik vital dan meningkatkan patroli mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Deiyai, Arthur melaporkan. Lima tentara tersangka pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika yang terjadi Agustus lalu, Selasa kemarin mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer Jayapura. Kelima tersangka yakni Kapten Domingus Kainama, Pratu Rahmat Amin Sese, Pratu Robertus Putra, Praka Purgo Rumbou, dan Pratu Rizky Oktav Mulyawan hadir dalam pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi. Sidang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Rudi Prakamto dan 2 hakim anggota. Dalam dakwaan, auditor menguraikan perbuatan terdakwa, mulai dari perencanaan pembelian senjata, pembunuhan, mutilasi, pembakaran mobil korban, hingga pembagian uang. Kelima terdakwa diancam pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sidang juga mendengar keterangan saksi, yakni Komandan Brigif 20 IJK Kostrat, Mayor Helmanto Franciscus Daki, dan 1 warga sipil bernama Aktoro Logbere. Primernya itu 340, subsidiarnya itu 338. Pasal pembunuhan berencana? Iya, itu yang primernya pembunuhan berencana. Ancamannya? Ancamannya aku tidak bisa kita lihat di hotel sendiri kan? Mana bicara ancamannya? Iya kan? 20 tahun dan hukuman mati ya? Iya, betul. Kalau 338 tentang apa? Itu pembunuhan dengan sengaja. Tadi sempat dijuntokan itu 188, 170 terkait apa saja kemudian? Ada beberapa junto terkait dengan pengambilan uang, penghabisan, pembakaran, dan termasuk mutilasi. Nah, ya, itu yang kita masukkan di situ semua dalam. Jadi total ada berapa pasal yang dijuntokan? Total pasalnya itu semua itu ada 8 pasal. Iya, 8 pasal kita lakukan itu. Sementara di luar sidang, sejumlah keluarga korban datang untuk mengikuti jalannya persidangan. Mereka menuntut kelima terdakwa dijatuhi hukuman mati karena perbuatan mereka tergolong sadis dan kejam. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjelang Natal dan Tahun Baru, antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite dan solar di sejumlah SPBU di Merauke masih saja terus terjadi. Bahkan antrean diperkirakan akan semakin parah karena kebutuhan warga akan BBM juga semakin meningkat, sementara pasokan tidak sebanding. Pertamina setiap hari hanya bisa memasok BBM jenis Pertalite dan solar ke Merauke sebanyak 8 kiloliter. Jumlah ini tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Jatah dari Pertamina untuk SPBU Anda berapa per satu harinya? Ya, satu hari 8 ton. Itu untuk apa? Pertalite? Pertalite, terus? Solar juga 8 ton. Itu di selang-seling begitu. Satu hari, macam Senin 2. Nanti Selasanya nanti 8.000. Nah, kalau 8.000 itu dijual hanya berapa jam, Pak? Nah, itu kalau kita dipatokan 30-60 untuk trek yang roda 6, 60, untuk yang roda 4, 30, itu sekitar sampai jam 1:30. Sudah habis ya? Iya, perkirakan 1:30 sudah habis. Nah, ini kan untuk di jalan Natal dan Tahun Baru jelas untuk pemakaian BBM akan meningkat. Nah, kira-kira apa harapan Anda dengan pihak Pertamina agar mungkin bisa ada penambahan kuota seperti itu?
Itu jelas nanti ada penambahan, tapi untuk sementara masih Belum seperti biasa ini ya. Nah, Ya. Tapi sudah ada penyampaian dari Pertamina seperti itu. kalau ini kita belum dapat info juga dari Pertamina. Pengelola SPBU berharap pasokan dan kuota BBM ditambah agar kegiatan masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru tidak terganggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.